Halo guys, bagi gue Mike dari Jadi.id. Kali ini gue bakal ngebahas produk dari Logitech. Dan kali ini adalah lini keyboardnya yang gue bakal ngebahas nih. Dan mau tau apa produk itu? Yuk simak videonya. Nah, sekarang gue bakal ngebahas produk dari Logitech, yaitu G512 Carbon dengan switch bronze. Dan sebelum kita bahas ke apa saja yang menjadi kelebihan dari keyboard ini, kita lihat dulu apa saja yang kita dapatkan dalam penjualannya. Nah, begini penampakan dari kotak Logitech G512 nya ini, dan kalian bisa lihat di depan itu sudah lihat jelas bagaimana bentuk keyboardnya itu, dan bagian atasnya itu hanya tulisan Logitech. Di bagian belakang seperti biasa spesifikasi dari keyboard satu ini. Langsung aja kita buka lah ya. Nah, setelah kalian buka, ini ada lapisan kedua dengan box warna hitam, dan terlihat langsung apa saja isi dalam kemasannya ini. Pertama, kita akan mendapatkan satu buah stiker Logitech seperti biasa. Setelah itu ada juga informasi kalau kita bisa download aplikasinya lewat website ini di G-Hub, dan juga kalian bisa colok USB, maksud gua kabel USB kedua untuk kalian extensionkan dari USB port yang di laptop atau PC kalian menjadi ke USB yang ada di keyboard ini. Jadi sudah kelihatan dari sini output dari keyboard ini ada dua ya. Selanjutnya seperti biasa ada kertas mengenai cara pemakainya dengan aman dan juga warranty information ya, kayak garansinya akan apa aja yang di-includekan seperti biasa lah kertasnya yang kayak di kemarin. Selanjutnya adalah brosur highlight produk-produk yang mereka lagi ingin highlight lah, yang lagi keren banget gitu. Dan terakhir langsung ke keyboardnya ya kan. Nah, kalian sudah melihat apa saja kelengkapan yang ada pada paket penjualan G512 Carbon dari Logitech ini. Nah, sebelumnya aku pengen terima kasih buat Logitech yang sudah menyiapkan produk ini, karena gue ngelihat banyak banget yang komen di kolom komentar soal keyboard Logitech apa sih yang bagus, dan kok jarang banget Logitech tuh ngepromosiin lini keyboardnya gitu. Nah, langsung dijawab sama Logitech gitu, dikirimin keyboard G512-nya untuk gue bahas apa saja sih kelebihan dari keyboard Logitech ini. Dan mungkin kalian yang baru-baru ini denger atau bingung malah dengan keyboard Logitech apa sih yang bagus dari, ada G Pro kan ya, ada banyak sih lininya, ada G Pro, ada G512, dan juga ada apa lagi ya, pokoknya yang ada yang RGB, ada yang nggak bisa RGB gitu, sama full size-nya. Dan juga G512 ini nggak gue ada yang TKL kan ya. Dan paling itu bedanya hanya di bagian hot swap-nya atau removable switch-nya sih ya. Karena di keyboard yang ini 512 ini dia nggak removable switch, jadi yang bisa diganti itu cuma keycap-nya gitu. Jadi kalau kalian pengen ganti-ganti switch tuh di sini belum bisa, tapi kalau kalian pengen beli keyboard Logitech nih pasti kalian nyarinya switch-nya sih ya. Switch GX dari Logitech ini ada 3 tipe, yaitu ada blue, red, dan brown. Dan untuk spesifikasi switch-nya itu ada di sini. Nah, ini gue ngambil dari website-nya langsung atau Tokopedia-nya dari Logitech juga. Jadi kalian gak usah bingung soal valid gak sih informasi switch dari Logitech ini. Sudah pastikan ini valid sih, karena ini gue dapatnya dari Tokopedia-nya Logitech gitu. Selanjutnya gue pengen bahas apa saja fitur-fitur yang ada pada Logitech G512 Carbon ini ya. Pertama dari desainnya dulu, dengan desain full size ini dan juga dibalut dengan aluminium. Ini membuat kisan keyboard ini menjadi lebih elegan dan juga kayak kelihatan mahal ya. Dengan keycaps yang sudah PBT sih harusnya, karena gue rasa keycaps itu bagus sih untuk keycapsnya. Selanjutnya di sini gue akan mendapatkan switch bronze nih. Nah, jadi gue pengen sharing untuk switch bronze-nya ini apa rasanya, dan kalau dibandingkan dengan switch lain yang pernah gue coba, yaitu ada Otemu bronze. Kalau dibandingkan dengan GX dari Logitech, ini jauh lebih lembut sih kalau menurut gue ya. Ini jauh lebih lembut di Logitech ya. Dan soal hasil suara dari switch-nya di sini, kalian bisa dengar seperti ini. Nah, setelah kalian sudah melihat hasil suara dari keyboard switch brown dari G512, nah untuk bahas RGB-nya di sini, keyboard ini tuh bisa kalian samain atau kalian koneksikan sama dengan mouse kalian atau headset kalian, karena
Di keyboard ini tuh memiliki fitur Light Sync juga, jadi kalian bisa konekkan ini ke G-Hub-nya langsung. Nah, sekarang kita bahas untuk outputnya. Untuk outputnya di sini untuk keyboard G512 ini memiliki output USB dengan gold plated dan dia sudah dikalut dengan kabel braided yang cukup tebal. Jadi untuk hal-hal yang kayak putus dan terlilit tuh udah nggak mungkin sih, karena ini tebal banget nih kabel nih. Dan dia memiliki dua output, jadi kalian bisa memindahkan output USB yang ada pada laptop kalian bisa ke keyboard ini. Jadi keyboard ini tuh punya satu output USB yang buat kalian colokkan apa saja sih, bisa mouse, bisa headset gitu. Jadi bebas lah. Nah, outputnya sini itu 2.0. Dan selanjutnya kita bahas untuk harganya. Di sini untuk harga keyboardnya ini dibanderol di harga 1.309.000 dan ini dapat free bundle satu buah kaos kalau kalian beruntung dan stoknya masih ada. Dan juga menurut gua harga dengan 1.309.000 ini itu tuh cukup worth it lah, karena kalian bayangkan keyboard ini full size ya. Full size dengan switch GX yang kalau di pasaran switch GX ini dibanderol seharga satu bijinya itu 19.000 gitu. Jadi menurut gua switch GX ini udah cukup mahal dan keyboard ini dibanderol dengan harga 1.309.000 dan juga sudah full size. Menurut gue sih ini masuk akal sih harganya, karena switchnya GX ini dengan spesifikasi yang di atas gue udah kasih itu cukup berbeda dengan switch Otemu atau Gateron yang di luar sana yang udah dibanderol di harga 800 ribuan. Di sini dengan switch GX itu kan dapat di angka cuma 1.309.000. Kalau kalian beruntung nemu di flash sale kan tuh bisa dapat di bawahnya sih menurut gua. Karena kadang-kadang nih kalau diskon ya, kalian tuh bisa nemu harga-harga di bawahnya gitu, atau distributor lainnya kalian bisa dapat harga di bawahnya. Tapi ya di sini gue ngasihnya yang official store aja, jadi 1.309.000 itu langsung dari official store-nya gitu. Selanjutnya untuk pengalaman gue selama menggunakan keyboard ini, itu perbedaannya apa dengan keyboard pada umumnya yang ada di angka di bawahnya gitu ya. Pertama gue pengen jelaskan ini menggunakan switch GX, jadi dimana switch ini tuh jauh lebih nyaman ketimbang gue pakai switch Otemu biasanya, ataupun baru-baru ini gue pakai switchnya Ako, jadi kerasa beda banget dengan switchnya GX gitu. Dari actuation force-nya itu ya menurut gue jauh lebih berat dikit dibanding gue pakai switch Ako ya, karena switch Ako tuh kan jauh lebih ringan ya. Nah di sini tuh gue lebih kerasa feel aja lah kalau lebih berat dikit lah, dan itu lebih balik ke preferensi masing-masing lagi ya. Dan di sini kalau soal kalian mau main aman dengan switch, kalian nggak ngerti nih dalam perkeyboardan gitu, kayak switch ada apa aja sih, kayak ada Skylong kan yang kalian nggak tahu gitu, ada apa lagi Otemu tuh ada yang yellow apa gitu. Pokoknya switch tuh banyak banget di pasaran, jadi nggak semua orang paham. Jadi itu ini bisa buat kalian cari ambil aman lah istilahnya. Juga ini tuh diperuntukkan buat kalian yang masih baru-baru di dunia gaming, yang mungkin kalau dikasih size 60 atau 50% tuh kagok ya. Ini tuh cocok banget karena ini masih sudah full size kan, masih full size. Jadi kayak kalian main GTA kan butuh numpad gitu. Nah jadi ini tuh cocok buat kalian yang masih butuh numpad gitu, dan kalian masih butuh banyak banget multifunctionnya yang ada, misalnya F1, F2 itu ada kalian taruh kalkulator kayak apa kayak. Nah itu kan kadang kalian butuh ya, kalau yang banyak butuh hal-hal seperti itu ya. Nah itu kalian bisa setting di G-Hub-nya, jadi kalian butuh aplikasi apa untuk cek tombol F1, F2, F3 itu semua tersetting gitu. Soal RGB itu gue gak bahas lagi karena kan sudah tahu keyboardnya Logitech ini sudah pakai 16 juta warna, jadi itu RGB lengkap lah ya. Itu udah skip dari pembahasan kita selama ini karena kita udah tahu kalau namanya Logitech, kalau ngomongin RGB-nya tuh pasti 16 juta warna. Dan terakhir untuk keyboard dengan case aluminium itu jarang banget terlihat di pasaran. Jadi menurut gue ini tuh unik dan juga elegan ya. Karena ya menurut gue sih ini keren-keren aja, karena gue selama ini pakai keyboard itu plastik rata-rata. Belum pernah gue nemu keyboard yang aluminium, dan baru kali ini gue ngerasain oh ini rasanya keyboard aluminium, terasa kayak lebih mahal, yang jauh lebih looks-nya tuh lebih keren gitu loh ketimbang kalian pakai yang plastik yang biasa gitu. Dan mungkin situ dulu untuk video gue kali ini. Like kalau kalian suka dan subscribe channel ini kalau kalian rasa channel ini bermanfaat. Dan seperti biasa kalau kalian pengen beli keyboard satu ini, kalian bisa klik link di bawah di deskripsi. Dan kalau kalian beli di luar link deskripsi, jangan tanya gue kenapa ini kenapa itu, karena
pastinya kalau gua taruh ke link deskripsi, kalian bisa langsung kontak dengan original Logitech-nya langsung gitu. Misalnya ada masalah apa, kalian langsung kasih tahu aja ke dia, ke orang Logitech-nya. Dan itu pasti diselesaikan masalahnya gitu. Karena gue pasti selalu ngasih link-link yang official dari sananya, dari merekanya yang ngasih ke gue. Dan mungkin segitu dulu untuk video gue kali ini. Like, kalau suka, dan see you guys in the next video. Bye-bye.